Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hidayat, peserta pelatihan kepemimpinan administrator swadana tahun 2022 yang berasal dari Kabupaten Mokomogo. Hari ini saya akan melaksanakan review terhadap pelaksanaan PKA pada hari kedua tanggal 24 Maret 2022 dengan materi wawasan kebangsaan. Setidaknya ada 4 poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan dalam pelaksanaan pekerjaan seorang pimpinan di lingkungan kerjanya. Kami kira apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini terkait dengan wawasan kebangsaan sangat penting untuk kita ketahui dan kita laksanakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di unit kerja masing-masing. Wawasan kebangsaan perlu menjadi pegangan bagi setiap pimpinan pada jajaran manapun, karena sesungguhnya dengan kita menerapkan wawasan kebangsaan dengan metode yang benar, maka rasa ego sektoral kita, ego pribadi kita dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan itu tentu akan berkurang, bahkan hilang sama sekali, sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Terus yang kedua, poin yang disampaikan hari ini adalah terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Saya kira kepemimpinan Pancasila ini adalah bagian yang sudah final ya. Artinya apa? Pancasila sendiri merupakan penggalian ya dari semua nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seorang pimpinan pada tataran manapun mesti menerapkan yang namanya kepemimpinan Pancasila, karena akan mempermudah kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Karena hal ini, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita sesungguhnya. Karena dulu founding father kita menyusun Pancasila ini sebagai dasar negara, tentu sudah melakukan penggalian, sudah melakukan pendalaman secara mendalam dalam merumuskan suatu dasar yang tumbuh berkembang dalam masyarakat kita. Kelima sila itu mesti menjadi dasar pegangan kita dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Terus poin yang ketiga adalah ketahanan nasional. Jadi dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan pada tataran atau jenjang manapun, seorang pemimpin tentu harus mengedepankan dan melaksanakan serta mewujudkan ketahanan nasional ini, sehingga bagian pekerjaan yang kita lakukan merupakan wujud nyata kita sebagai warga negara. Terus yang keempat dan menarik bagi kami adalah terkait dengan perkara-perkara korupsi dalam proses pekerjaan pelaksanaan tupoksi yang ada di kantor. Jadi perkara korupsi ini saat ini menjadi hal yang sering diperbincangkan, karena seringkali kita temukan, kita saksikan teman kita, kerabat kita, baik yang ada di daerah kita sendiri maupun di daerah lain, terlibat dengan perkara korupsi ini. Sesungguhnya perkara korupsi ini menjadi suatu fenomena baru dalam pelaksanaan pekerjaan kita, terutama dengan munculnya aturan terkait dengan putusan pidana yang bersifat final terhadap orang yang melaksanakan korupsi. Maka salah satu hukuman yang paling ditakuti oleh para PNS adalah pemecatan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan, didiskusikan, baik di kalangan PNS sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait. Apakah dengan aturan yang begitu banyak, aturan yang begitu detail mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan, ini akan menjadi dilema bagi para pimpinan yang melaksanakan pekerjaan di internal pemerintah. Karena sesungguhnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan tidak bisa kita tutup mata, fleksibilitas itu terjadi. Fleksibilitas ini seringkali bersinggungan dengan aturan-aturan, atau boleh dikatakan ada indikasi melawan dari aturan-aturan yang ada. Sehingga tentu dalam upaya mencapai output pekerjaan, para pimpinan baik pada tataran tertinggi maupun paling bawah
akan memperhatikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan ini tidak melanggar aturan atau berpotensi melanggar aturan. Kalau hal ini dikhawatirkan akan terjadi, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan, salah satu yang paling utama adalah dengan melakukan upaya-upaya khusus dengan melaksanakan pendekatan dan permohonan, ya boleh dikatakan seperti itu, dari kawan-kawan yang mengerti hukum. Dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, untuk memberikan kita pendapat, saran dan masukan, kalau perlu pendampingan dalam pekerjaan, sehingga pada saat kita melaksanakan pekerjaan kita ada keyakinan, karena kita memiliki masukan, kita memiliki pengetahuan sebelumnya yang tidak pernah kita miliki, dengan kita melakukan proses pendekatan, pendampingan dengan kawan-kawan aparat penegak hukum. Saya kira dalam rangka kita mendorong, ya, upaya penyerapan anggaran, dalam upaya kita mendorong pencapaian target-target visi dan misi kepala daerah, dan tentu juga bagian dari upaya kita untuk menjaga karir kita, menjaga diri kita, menjaga daerah kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, perlu baik pada level pimpinan paling tinggi maupun paling bawah, perlu kita untuk melakukan penguatan kapasitas kepada ASN itu sendiri. Saya kira mungkin itu yang dapat saya review terkait dengan materi pada hari ini. Terima kasih untuk pemateri, Pak narasumber, dan teman-teman sekalian yang telah aktif berdiskusi dan memberikan pengayaan-pengayaan baru dalam kasanah kita meningkatkan intelektual kita selaku pimpinan pada level manapun. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.